Bismillahirrahmanirrahim. Hadapi hidup ini apa adanya, yakinilah bahwa Anda tetap mulia bersama para penerima cobaan. Kondisi dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa, dan banyak warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Bahkan, kadangkala justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak Anda sukai. Maka dari itu, padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda mau selamat dengan adil dan bijaksana. Pasalnya, betapapun setiap luka pasti ada harganya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua jenis yang saling bertolak belakang, dua kubu yang saling berseberangan, dan dua pendapat yang saling bertentangan, yakni yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan, hak dan batil, benar dan salah, racun dan madu, madu dan racun. Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan dan kebahagiaan itu di surga. Adapun yang buruk, kerusakan dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dunia ini terlaknat dan terlaknat semua orang yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang alim dan seorang yang belajar. Maka jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk dapat menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada Anda dan semua perkara sempurna di mata Anda. Yakinilah bahwa Anda tetap mulia bersama para penerima cobaan. Tengoklah kanan kiri. Tidakkah Anda menyaksikan betapa banyaknya orang yang sedang mendapat cobaan dan betapa banyaknya orang yang sedang tertimpa bencana? Telusurilah, di setiap rumah pasti ada yang merintih, dan setiap pipi pasti pernah basah oleh air mata. Sungguh betapa banyaknya penderitaan yang terjadi dan betapa banyak pula orang-orang yang sabar menghadapinya. Maka Anda bukan hanya satu-satunya orang yang mendapat cobaan. Bahkan mungkin saja penderitaan atau cobaan Anda tidak seberapa bila dibandingkan dengan cobaan orang lain. Berapa banyak di dunia ini orang yang terbaring sakit di atas ranjang selama bertahun-tahun dan hanya mampu membolak-balikan badannya, lalu merintih kesakitan dan menjerit menahan nyeri. Berapa banyak orang yang dipenjara selama bertahun-tahun tanpa pernah dapat melihat cahaya matahari sekalipun, dan ia hanya mengenal jeruji-jeruji selnya. Berapa banyak orang tua yang harus kehilangan buah hatinya, baik yang masih belia dan lucu-lucunya atau yang sudah remaja dan penuh harapan. Betapa banyaknya di dunia ini orang yang menderita, mendapat ujian dan cobaan, belum lagi mereka yang harus setiap saat menahan himpitan hidup. Kini sudah tiba waktu Anda untuk memandang diri Anda mulia bersama mereka yang terkena musibah dan mendapat cobaan.
Sudah tiba pula waktu Anda untuk menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan tempat kesusahan dan cobaan. Di pagi hari, istana-istana kehidupan penuh sesak dengan penghuninya. Namun menjelang senja, istana-istana itu ambruk menjadi reruntuhan. Mungkin saat ini kekuatan masih prima, badan masih sehat, harta melimpah, dan keturunan banyak jumlahnya. Namun dalam hitungan hari saja, semuanya bisa saja berubah. Jatuh miskin, kematian datang secara tiba-tiba, perpisahan yang tak bisa dihindarkan, dan sakit yang tiba-tiba menyerang. Wa tabayyana lakum kaifa fa'ana bihim wa darabna lakumul amsal. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Quran Surat Ibrahim ayat 45. Sebaiknya Anda mempersiapkan diri sebagaimana kesiapan seekor unta yang berpengalaman yang akan mengiringi Anda menyeberangi padang Sahara. Bandingkan penderitaan Anda dengan penderitaan orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang sebelum Anda, niscaya Anda akan sadar bahwa Anda sebenarnya lebih beruntung dibanding mereka. Bahkan Anda akan merasakan bahwa penderitaan Anda itu hanyalah duri-duri kecil yang tak ada artinya. Maka panjatkan segala pujian kepada Allah atas semua kebaikannya itu. Bersyukurlah kepada Allah atas semua yang diberikan kepada Anda. Bersabarlah atas semua yang diambilnya. Dan yakinilah kemuliaan Anda bersama orang-orang menderita di sekitar Anda. Banyak suri tauladan Rasulullah yang perlu Anda contoh. Syahdan, beliau pernah dilempar kotoran unta oleh orang-orang kafir Makkah. Kedua kakinya dicederai dan wajahnya mereka lukai. Dikepung dalam suatu kaum beberapa lama hingga beliau hanya dapat makan dedaunan apa adanya. Diusir dari Makkah, dipukul gerahamnya hingga retak, dicemarkan kehormatan istrinya, 70 sahabatnya terbunuh, dan seorang putra serta sebagian besar putrinya meninggal dunia pada saat beliau sedang senang-senangnya membelai mereka. Bahkan karena terlalu laparnya, beliau pernah mengikatkan batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau pernah pula dituduh sebagai seorang penyair, bukan penyampai wahyu Allah. Dituduh sebagai seorang dukun, orang gila dan pembohong. Namun Allah melindunginya dari semua itu. Dan semua hal tadi merupakan cobaan yang harus beliau hadapi, dan penyucian jiwa yang tiada tara dan tandingannya. Sebelum itu, Nabi Zakaria dibunuh kaumnya, Nabi Yahya dijagal, Nabi Musa diusir dan dikejar-kejar, dan Nabi Ibrahim dibakar. Cobaan-cobaan itu juga menimpa para khalifah dan para pemimpin kita. Umar radhiyallahu an dilumuri dengan darahnya sendiri, Utsman dibunuh diam-diam, dan Ali ditikam dari belakang. Dan masih banyak lagi para pemimpin kita yang juga harus menerima punggungnya penuh bekas cambukan, dijebloskan ke dalam penjara, dan juga dibuang ke negeri lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 214, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Alhamdulillahirabbil alamin.